Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Dedi Sartomi, mahasiswa Universitas Anak Bangsa, Prodi Kesehatan Masyarakat. Pada saat ini, kita akan melakukan proses review jurnal makalah terkait dengan proses pembelajaran, pengendalian vektor serta zoonosis. Pada kesempatan ini, adapun akan kami review terkait dengan keragaman lalat penghisap darah pada peternakan sapi yang dipelihara secara semi-intensif di Aceh Besar. Di mana pada jurnal ini yang dimulai dari halaman 749 sampai dengan 759 ini yang diterbitkan pada tahun 2017 yang ditulis oleh Siswoyo, kemudian Muhammad Hanafiah, Farida Atailah. Kita harus melihat dulu latar belakang bahwa peternakan merupakan salah satu sektor penting dalam menunjang perekonomian bangsa Indonesia. Dan sektor peternakan ini juga menjadi salah satu sektor yang menunjang masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Aceh Besar merupakan wilayah yang memiliki potensi sebagai pemasok daging sapi. Namun, hal ini tidak didukung dengan baik karena manajemen peternakan sapi di Aceh Besar belum maksimal. Kebersihan kandang sapi kurang diperhatikan. Feses dan sisa pakan dikumpulkan begitu saja di sekitar kandang. Feses dan manure merupakan media yang sangat cocok untuk perkembangbiakan ektoparasit, terutama lalat. Menurut Hadi dan Sophia tahun 2010, bahwa ektoparasit adalah parasit yang hidup di bagian luar dari tempatnya bergantung atau pada permukaan tubuh inangnya. Lalat merupakan jenis ektoparasit yang berperan sebagai pengganggu, terdiri dari lalat penghisap darah dan lalat bukan penghisap darah. Tabanus, Haematopota, Rhizop, Stomosis, dan Haematobia merupakan jenis lalat penghisap darah. Sedangkan lalat bukan penghisap darah, yaitu Musca dan Hydrothea. Jenis lalat lain yang dapat juga berfungsi sebagai vektor biologis yaitu Tabanus, Haematopota, dan Rhizop. Namun, Stomosis dan Musca serta Haematobia juga berperan penting dalam penyebaran penyakit jika populasinya meningkat. Kemudian lalat menimbulkan kerugian pada sapi dan kerugian ekonomi bagi peternakan. Kerugian pada sapi yaitu berupa kehilangan darah, tertular suatu penyakit, dan ketidaknyamanan sehingga sapi akan mengalami penurunan berat badan dan produksi daging pun akan menurun. Adapun sampel daripada penelitian ini, yaitu penelitian ini dilakukan di 2 kecamatan yang ada di Aceh Besar pada bulan November sampai dengan Desember 2016, yaitu di wilayah Janto dan Rueng Raya. Metode penelitian yaitu semua lalat yang ditangkap dari masing-masing lokasi peternakan semi-intensif di Aceh Besar dianalisa secara deskriptif dan dijelaskan dengan menggunakan gambar dan grafik serta dijabarkan dalam bentuk narasi. Adapun hasil penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi keragaman jenis lalat penghisap darah pada peternakan sapi intensif ini di Aceh Besar didapatkan 4 jenis lalat, yaitu Musca domestica, Haematobia S2, Stomosis calcitran, dan Tabanus species. Musca domestica yang diperoleh dari 4 desa di Aceh Besar pada penelitian ini sebanyak 48 ekor lalat. Kemudian Haematobia S2 yang diperoleh dari peternakan semi-intensif di Aceh Besar ini sebanyak 41 lalat. Selanjutnya Stomosis calcitran yang diperoleh dari peternakan semi-intensif ini sebanyak 35 lalat. Serta pada peternakan semi-intensif di Aceh Besar, lalat Tabanus spesies ini diperoleh sebanyak 13 lalat.
Adapun kesimpulannya adalah keragaman jenis lalat penghisap darah yang terdapat pada peternakan sapi intensif di Aceh Besar yaitu Musca domestica, kemudian ada lalat Stomosis calcitran, kemudian ada lalat yaitu Haematobia esigua, serta ada lalat Tabanus species. Spesies lalat yang mendominasinya adalah spesies lalat Musca domestica, Haematobia esigua, Stomosis calcitrum. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan review pada artikel yang berjudul Keragaman Lalat Penghisap Darah pada Peternakan Sapi yang dipelihara secara semi-intensif di Aceh Besar. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.